Perkenalkan, nama saya Andre Michael Chang dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya M. Zinatria Suryadinata, saya dari kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Ngun dari kelompok 5. Halo semua, perkenalkan nama saya Sultan Nugroho dari kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iska Putra Susilo dari kelompok 5. Baik, jadi kami dari kelompok 5 akan membahas terkait betapa pentingnya kita untuk menjaga demokrasi. Ya, kita semua tahu bahwa demokrasi ini sangat penting. Karena apa? Karena itu adalah suatu bagian dari negara kita sendiri. Negara kita menjunjung sebuah demokrasi yang dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam memerintah. Nah, tapi banyak yang salah mengartikan definisi demokrasi ini. Nah, untuk itu kami akan membahas terkait demokrasi tersebut. Nah, demokrasi adalah di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Jadi rakyat bebas memberikan pendapatnya atau gagasannya terkait kinerja pemerintah yang kurang tepat. Nah, demokrasi juga terbagi menjadi dua. Ada demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat membuat keputusan dan undang-undang secara langsung tanpa perwakilan. Kemudian yang kedua ada demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan nama lainnya biasanya. Itu adalah sistem paling umum di beberapa negara modern di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Untuk contoh demokrasi langsung bisa kita lihat di negara Swiss. Mari kita bedah bagaimana Swiss menerapkan demokrasi langsung, bukan sekedar konsep, melainkan praktik sehari-hari. Di sini, rakyat Swiss tidak hanya memberikan mandat setiap beberapa tahun sekali, tetapi bertindak sebagai pengawas aktif melalui instrumen referendum. Setiap undang-undang yang dianggap tidak mewakili aspirasi bisa dibatalkan langsung oleh suara mayoritas pemilih. Poin kuncinya adalah sistem ini memaksa pemerintah untuk selalu berhati-hati dan transparan karena mereka tahu bahwa keputusan akhir selalu ada di tangan rakyat, bukan hanya di meja parlemen. Singkatnya, Swiss membuktikan bahwa rakyat diberikan kekuasaan untuk terlibat langsung. Legitimasi sebuah kebijakan menjadi jauh lebih kuat, meskipun harus dibayar dengan proses pengambilan keputusan yang lebih panjang dan mendalam. Dan untuk contoh demokrasi perwakilan, ada di Indonesia, di mana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk menyuarakan aspirasi dalam pembuatan undang-undang. Meskipun rakyat kini memilih presiden secara langsung, peran lembaga legislatif tetap krusial sebagai jembatan yang mewakili kepentingan publik dalam menjalankan roda pemerintah. Dengan sistem ini, kebijakan negara tidak diputuskan langsung oleh seluruh rakyat seperti di Swiss, melainkan melalui mandat yang diberikan kepada para wakil rakyat guna menjaga stabilitas dan efisien birokrasi. Dengan menerapkan demokrasi, tentunya hak asasi manusia dapat terlindung dan juga dapat terjamin. Seperti contohnya, kebebasan berpendapat, berserikat, dan fungsi utama yang paling penting adalah mendapatkan hasil akhir yang baik, menjamin keselamatan rakyatnya. Dengan menerapkan demokrasi dan berhasil mendapatkan hasil yang baik, kita dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan juga. Sebagai good citizen, tidak menerapkan demokrasi tentunya akan muncul ancaman bagi diri kita sendiri dan dalam hidup berbangsa. Jadi, kita sebagai mahasiswa atau sebagai warga negara yang baik, atau itu disebutnya sebagai good citizen, kita harus menerapkan demokrasi dengan cara yang baik tanpa adanya kerusuhan. Nah, jadi itu dia beberapa penjelasan terkait mengapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk selalu menjaga demokrasi dalam negeri ini. Karena apa?
Ya karena kita sudah tahu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan kita, yaitu sebagai rakyat. Bagaimana negara bisa maju tanpa adil dari kita sendiri? Nah, untuk itu kita sebagai rakyat terus memotivasi dari diri kita untuk meningkatkan demokrasi pada diri kita. Mungkin bisa dimulai dari hal kecil dulu, nanti baru ke hal yang besar, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.